Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang mata kuliah komputer dan media pembelajaran ya. Hari ini kita akan membahas modul 4, yaitu pemanfaatan media audio dalam pembelajaran. Jadi ada dua hal yang penting pada modul 4, yaitu pemanfaatan media kaset atau CD audio dalam pembelajaran. Ini akan dibahas di KB1. Berikutnya ada pemanfaatan media radio. Ini akan dibahas di KB2. Jadi jenis audio ya. Jadi audio itu dilihat dari perangkatnya ada dua, yaitu ada kaset audio, ada keping cakram ya. Ada juga model tape dan sebagainya. Nah, cuman untuk saat ini yang sering kita lihat yaitu berupa CD ya, kaset audio. Bisa CD, bisa DVD gitu ya. Biasanya audio jenis ini mudah kita kembangkan atau mudah kita edit atau buat sendiri gitu ya isinya. Pertimbangkan untuk mengembangkan media pembelajaran. Jadi sebelum kita mengembangkan media pembelajaran khususnya pada bab ini yaitu audio gitu ya, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Satunya media yang dibutuhkan itu tersedia atau tidak gitu ya. Kalau konsekuensinya kalau media tersebut belum tersedia, maka kita harus mengembangkannya. Lalu tujuan yang ingin dicapai apa gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita kenal kompetensinya apa, itu juga sama. Jadi tujuannya itu untuk apa? Agar siswa misalnya mengerti mengenai contohnya perbedaan pada cair dan gas misalkan ya. Yang ketiga yaitu apakah penggunaan media akan membebani siswa dan Anda sendiri gitu ya. Jadi media ini dikembangkan gitu ya, juga perlu mempertimbangkan apakah hal ini nantinya akan membebani siswa ataupun gurunya. Berikutnya, apakah Anda sudah siap untuk mengkombinasikan penggunaan media dengan aktivitas lain untuk siswa? Jadi penggunaan media pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri ya, maksudnya membutuhkan aktivitas pendukung lainnya gitu ya yang dilakukan. Misalkan mengkombinasikan beberapa metode yang lain. Jadi ada bisa metode ceramah, ada metode eksperimen gitu ya, ada metode tanya jawab, ada metode cerita, misalkan itu perlu dikombinasikan untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai ya. Yang kelima, ini gunakan orang, bahan mentah, bahan daur ulang yang ada di sekitar gitu ya. Jadi kita dapat menggunakan orang lain mungkin ya, jadi orang lain itu sebagai media atau sebagai objek untuk menerangkan, bisa menggunakan bahan mentah gitu ya, bahan yang setengah jadi pun bisa, bisa juga dengan bahan daur ulang gitu ya. Jadi dari bahan-bahan sisa yang terdapat di sekitar rumah kita atau sekitar sekolah gitu ya, kita buat menjadi beberapa karya yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Yang penting juga pada modul ini yaitu dijelaskan mengenai manfaat media audio gitu ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang media display ya. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu media audio. Pertama, mempelajari materi kapanpun diinginkan. Jadi lebih enaknya bila ada media audio, kita dapat memutarnya berulang kali atau sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, ini
poin nomor 1 dan 2. Nomor 3, kita bisa mendapatkan materi dari sumber lain. Jadi, tadi saya bilang bahwa dengan media CD itu, kita dengan mudah dapat merubah isi dari CD tersebut misalkan ya, itu dari sumber-sumber lain gitu ya. Kita bisa mendapatkan dari banyak sumber. Yang keempat yaitu memilih materi yang diperlukan sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi sesuaikan juga materi-materi itu dengan kebutuhan kita. Mungkin tidak semuanya materi tersebut kita gunakan gitu ya. Nah, bisa kita pilih-pilih saja mana mana yang memang kita butuhkan. Gitu. Yang kelima, memotivasi siswa untuk belajar. Jadi biasanya dengan media audio, siswa lebih termotivasi juga untuk belajar karena mereka bisa menemukan waktu mungkin yang pas untuk belajar, dia bisa menyetel media audio tersebut. Gitu ya. Yang berikutnya ada bentuk pemanfaatan media audio, gitu ya. Yang pertama, mendengar dan melakukan, gitu ya. Maksudnya di sini siswa akan diminta atau dilatih untuk mendengar media audio dan melakukan apa yang diminta pada media audio tersebut. Misalkan setelah mereka mendengar, mereka harus menceritakan kembali atau mereka harus merangkum atau mereka harus menjawab pertanyaan gitu ya. Itu kita harus merancang terlebih dahulu. Jadi bentuk pemanfaatan yang bisa digunakan menggunakan media audio. Yang kedua, hanya mendengar. Jadi siswa hanya mendengarkan saja apa materi yang ada di audio tanpa ada tindakan selanjutnya. Ada mendengar dan melihat. Jadi mereka mendengar dari audio, tetapi melihat juga dari penjelasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas ya. Misalkan melalui kombinasi media display dengan media audio ya, ini bisa memanfaatkan bentuk yang mendengar dan melihat. Yang terakhir ada mendengar, melihat, dan melakukan gitu ya. Jadi ini yang paling lengkap pemanfaatannya. Jadi bentuk manfaat media audio yang lengkap yaitu siswa itu mendengar, lalu melihat juga apa yang diterangkan, lalu dianjurkan untuk melakukan apa yang tindak lanjut dari penjelasan di audio tersebut ya. Ini versi lengkapnya bentuk pemanfaatan media audio. Pasti ada kelebihan, pasti ada kelemahan juga sebuah media radio khususnya ya. Jadi radio itu kelebihannya memang menjangkau daerah yang luas. Jadi contohnya seperti Radio Republik Indonesia gitu ya, itu bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke misalkan. Kelebihan berikutnya menstimulasi imajinasi pendengar. Jadi radio ini melatih imajinasi pendengar. Misalkan ada cerita yang diputar melalui radio, mungkin zaman dulu sering kita mendengar banyak film-film yang diputar melalui radio gitu ya. Jadi kita harus berimajinasi seperti apa jalannya cerita, seperti apa mungkin ekspresi wajah dari pemerannya gitu ya, itu kan tidak bisa kita lihat, kita hanya berimajinasi dari apa yang kita dengar. Nomor 3, menghadirkan narasumber gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi seperti tanya jawab dengan narasumber dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui radio. Yang berikutnya memberikan informasi terkini. Jadi radio itu dengan mudah memberikan berita-berita terbaru gitu ya, tanpa perlu proses editing video yang biasanya memakan waktu yang lama. Kelebihan berikutnya yaitu keluasannya. Jadi sifat radio yang fleksibel gitu ya, itu memang sangat menjadi keunggulan dari media radio. Sedangkan kelemahan media radio, ini biasanya pendengar itu hanya mampu untuk
konsentrasi mendengar mungkin hanya 10 sampai 15 menit ya, setelah itu mungkin membosankan gitu ya. Yang kedua, bersifat auditif dan cepat menimbulkan kebosanan lainnya. Kalau kita memaksakan misalnya dalam waktu yang lebih lama, biasanya akan menimbulkan kebosanan. Nomor tiga, sulit terjadinya interaksi emosi. Jadi biasanya radio itu memang satu arah gitu ya. Jadi tidak ada interaksi emosi antar pendengar dengan penyiar misalkan. Yang keempat, harus menyesuaikan dengan jadwal radio. Jadi kita tidak bisa seperti audio, jadi kita memutarnya sesuai kebutuhan keinginan kita, nah kita harus menyesuaikan juga dengan jadwal yang sudah ada di radio. Mungkin ini saja bahasan kita untuk yang modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.